Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail as-salatu mi'rajul mu'min. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sa'adatal afadil wa ulama'ana al-abajil wa masyayikhana al-a'izza, bil khusus para alim, para kiai, bil khusus pengasuh Pondok Ngalah Kiai Haji Komarudin, lek kula biasane lho nimbali Gus Komarudin, para bapak, para ibu, calon-calon penghuni surga Allah ingkang kula hormati. Daune ulama li tafsir titenon, setiap ayat Al-Quran yang diawali dengan kalimat tasbih, terlepas redaksinya menggunakan kata sabbaha fi'il madhi maupun yusabbihu fi'il mudhari, atau dengan redaksi lain subhana, iku mesti bahasanya akal dak nutup. Halo? 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 Sing melok ngaji nanti Buya, kalau tunak mau bongo menisu iki piye iki salone. Cek 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 nama kontrol itu. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, sing melok ngaji nganti Buya rata dongakno muga-muga menisu ome dikirimi duit karo Gusti Allah 10 juta. Kalau terima duit itu mesti amine get. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, setiap ayat Al-Quran yang diawali dengan kalimat tasbih mesti bahasanya akal dak nutup. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini pun diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, redaksinya diawali dengan kalimat tasbih, subhanalladzi asra bi'abdi, maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Para bapak, ngaji ini cekak podo karo wong-wong liyane. Saya ingin mencoba bahasan baru. Jarak tempuh antara Mekah dengan Palestina itu hampir 1.500 km. Kendaraan yang super canggih waktu itu cuman ada kuda dan unta. Orang Quraisy Jahiliyah terkenal dengan bangsa saudagar. Beliau sering mengembara untuk menjajakan dagangannya dan ambil barang dari negeri Syam. Ngapunten, sekali berangkat beliau butuh antara 5 sampai 8 hari. Rasulullah namung lailan semalam. Dalam catatan sejarah ngeten nggih, biyen nok pondok niku ana kitab cilik namanya Dardir. Dardir itu bahasanya cakupannya mulai sebelum Isra Mi'raj, pas Isra Mi'raj, bahkan oleh-olehnya Isra Mi'raj dibahas. Biyen pondok jenenge kitab Dardir. Ngapunten. Ya. Dalam catatan sejarah, kendaraan yang disiapkan oleh Allah namanya buraq, asal kata al-barku. Tolong ngomong buruk, mindset kita jangan seperti apa yang pernah dijual nak wong untuk pinggir-pinggir dalan waktu pameran-pameran nonton pasar malam ngoten niku. Selama ini kita tunjukkan buruk itu ngapunten nggih,
kuda yang terbang ada sayapnya dan kepalanya wanita cantik, rambutnya terurai ke belakang. Itu pengenyuan. Halo? Ngenyek. Itu pelecehan kepada umat Islam. Tidak benar itu. Buraq itu asal kata al-barku, kilat cahaya. Jenengan kalau sami pernah belajar teori fisika, kecepatan cahaya itu per 1 detik sama dengan 300.000 km. Kalau jarak Mekah Palestina cuma 1.500 km, Nabi menggunakan buraq butuh waktu cuma 1/200 detik. Akal gak nutuk bro. Halo, akal gak nutuk. Pokoknya ngaji ini sampe tak jak mikir titik. Engkau nerima dadi kari-kari, saya tak jak mikir titik. Makanya ayatnya diawali dengan kalimat tasbih subhana. Para jamaah yang saya muliakan, nomor 2, uang ini kulek kepingin uripe tambah api, mesti harus minal masjid ilal masjid. Dari satu tempat sujud menuju tempat sujud yang lainnya. Masjid itu cara ilmu syaraf jadi isi makan. Asal kata fi'il madhi sajada, fi'il mudhari yasjudu, sajidun isi fa'il orang sujud, masjidun tempat sujud. Cuman ngapunten, masyarakat pun salah kaprah. Sing diarani masjid itu secara fisik mesti bangunan menoroi dinggoni Jumatan. Lek musola suro langgar secara fisik bangunane gak ono menorone gak dinggoni Jumatan, tapi tetep kena diarani masjid. Understand? Wis stand ngene urusan cek lancar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ono langgar A, aku ngarani nang dia sampean, aku sembayang nang ngene langgar A. No masjid A, langgar masjid geger. Apa? Podoku celuke. Halo? Langgar itu panggonane sujud. Ngapunten nderek nggih. Banyak masjid-masjid di Timur Tengah, terutama di Madinah dan Mekah, itu tidak ada aktivitasnya. Ayo, ngapunten nggih. Kula wingi Kamis nembe dugi umroh. Kadungana muga-muga sampai nang cepet berangkat umrah mana. Selain Masjid Nabawi ada Masjid Ghamamah, ada Masjid Siba, ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Umar, ada Masjid Ali, ada Masjid Utsman, ada Masjid Bilal. Ngapunten, kenapa dikatakan Masjid Ghamamah? Ada 2 versi. Rasulullah itu kalau sholat Idul Fitri maupun Idul Adha di luar tempatnya. Biasanya ada awan yang menaungi Rasulullah supaya gak kepanasan. Wa fi riwayatin itu pas Rasulullah minta hujan sholat istisqa. Sekitar jam 12 jam 1 panas entak-entak lama gak ada hujan. Rasulullah sholat istisqa lalu datang yang namanya awan mendung tebal. Tempat Rasulullah sholat istisqa dulu dibangun monumen namanya Masjid Ghamamah. Masjid ono tapi gak ada aktivitas kegiatan keagamaan. Ya udah ono, mau sembayang udah ono. Ada lagi Masjid Siba. Rasulullah kalau melatih sahabat-sahabatnya untuk kuda berpacu perang-perangan, mau tempat itu dibangun momen namanya Masjid Siba. Rasulullah 3 hari waktu nggone Kuba, lalu diperintahkan untuk jantung kota yang sekarang Madinah niku. Ternyata kira-kira 1 kilo dari tempat itu turun perintah sholat Jumat. Tempat sholat Jumat pertama di Madinah dibangun sebagai monumen bahwa di sini dulu pernah dibuat sholat Jumat, dibangun namanya Masjid Jumat. Tapi tidak ono kegiatan nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun uang mulai tandari wong pingin api tambah api mesti kudu sapa masjid. Nek sapa jarak ruwet pengumuman. Halo. Insyaallah. Kenapa? Alladzi barakna haula. Al barakatu hiya mazidatul khairi. Kebaikan yang bertambah itu namanya barokah. Cirine wong lek pengin dadi wong apik, tur pengin wong apik mesti minal masjid ilal masjid.
Saudara hadirin rahimakumullah, dalam catatan footnote kitab yang namanya Dardir, jauh Rasulullah sebelum diberangkatkan Isra dan Mi'raj, Allah memerintahkan malaikat Jibril, Mikail dan Israfil untuk mengadakan pembersihan hati Rasulullah. Timbul pertanyaan, Rasulullah kan sudah maksum, kan terpelihara, terjaga, kenapa hatinya mesti harus dibersihkan dulu? Satu, kata Syed Muhammad Kutub, ngapunten, salah satu amal ibadah apapun ini bisa naik di hadapan Allah, syaratnya cuma satu, kholison mukhlison lillah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kunci, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah, rumusnya cuma satu, amanu, aplikasinya amal soleh dan semata-mata karena Allah. Apa? Hatinya harus nol, ikhlas semata-mata karena Allah. Ngeten derek nggih, Nabi nate dawuh ngeten, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wayyal qalbu. Sesungguhnya dalam diri pribadi manusia jasad terdapat segumpal darah. Lek segumpal darah iki apik, sakujur tubuh melo apik, lek segumpal darah iki elek, sekujur tubuh melo elek. Contoh, jenengan syukuran, mbuh oleh rezeki apa dah ngerti, bu anak mari diwisuda, bu paneni berhasil, terserah pun syukuran, ngundang tonggo kanan kiri, kerabat, famili, handai tolan, famili wahami atau diundang wong 150, disiapkan buah tangan berkat 1 swida, mbok menawa onok famili ado krungu gak diundang kok teko, disiapkan makan prasmanan kagung 1 swida, pas acara dar dadah udan, dari 150 sing diundang sing teko mek swida telu kon. Lek wong atine apik mesti ngomong alhamdulillahirabbil alamin, Gusti Allah kirim rahmat rupa udan, sing penting aku wis ngundang, Allah ngerti. Barang rodok terang ajaris buyar ngongkon aneh ngon pembantune sebagino tonggo-tonggo sing gak teko, iku lek atine apik, omongane melo apik, tangane melo apik. Lek atine elek mesti ngomong awas kon yo melbu kitab inting-inting tak undang gak teko, awas kon tipenono kon yo. Masya Allah. Terus pembantu ini ngomong diteri berkat gak usah, kalau diundang gak teko berarti karep berkat gak usah. Masya Allah. Krono pegel kabeh derek, pun atini pegel tinggal turu. Cuman pembantu untuk cerdas, makanan-makanan sing layak untuk diselamatkan digenti kabeh. Kepegelen kali segowe boten dingeti, otomatis esuk rodok ngiler. Tanda-tanda mambu ono dibuak mubadir, dikena wong mungkin akeh garepe, diumbah, dipepe, digawe karak, digawe aking. Pas dipepe dadak pitike tangga teko. Lihatine apik mesti ngomong alhamdulillahirabbil alamin, sedekah gade ngeterno. Tapi deh jalan ojo dikusak babah wong sego mambu ae babah sedekah gade ngeterno. Iki lek atine apik Bu, lek atine elek langsung otak kecil sensorik motoriknya ngomong tangan juga watu sawaten PT iku ngomong nang lesan ngomong kurang aja. Lek atine elek tangane melo elek, cangkemi melo eyek. Ngertos eyek Bu? Cacak elek iku eyek.
jenengan nyimpen duit gak akeh 300.000 duit daman-daman tekek sap-sapan pakaian nok lemari pas butuh digoleki gak ono lihatine api ngomong ini Masya Allah nanti duit kira barang pegel kali kan ngomong Alhamdulillahirabbil alamin sedekah gadhe ngeterno muga-muga diganti karo Gusti Allah sing luwih akeh sing luwih barokah ya tetep ilang tapi sing siji begitu golek gak ono langsung sama diamu kok gak ketok duit ya matamu bareng ketane paling-paling kon joko wis duwe ilang mangkel tambah dosa ngarani wong gak njuku ngarani juku kene apa atine Allahumma sholli ala Muhammad kula nate diundang oleh satu keluarga mampu untuk khutbah nikah wonten Masjid Al-Falah Wonokromo celak kali kebon binatang. Masya Allah mungkin nggih mantu pertama get-getan protek bendau wino kalau dilingno Pak Sudi jangan lupa ya hari Sabtu jam 9 tapi saya harap jenengan setengah 9 datang itu bendau wino Pak kopi roto al berbeki kula niki Masya Allah pas acara kula jam 9 kurang seperempat dugi sareng naipe sareng korie pun semuanya sudah siap keluarga mempelai putri siap manten putrinya siap karpet hamparan merah sudah siap barang pas jam 9 ndak dimulai ditunggu dulu karena calon mempelai laki-laki belum datang padahal maghrib niku Pak misalnya nggih acara ini ku bijing-bijing maghrib pun dugi sambil titip koper dilingno karo calon mertua jok lali nak yo meneh 8:30 besok bareng-bareng gak apa-apa bareng kene nggih jam 9 gak teko 9:15 gak teko 9:30 gak teko mulai resah keringete calon manten wedok nih sak jagung-jagung kon Pak angger wong mesti ndelok jam ngene kon termasuk kula kuwabe sibuk dengan HP-nya kuwabe sibuk Masya Allah pas jam 9.40 menit salah satu ponsel keluarganya berdering ternyata suara itu dari calon mempelai laki-laki apa katanya mohon maaf saya nggak bisa datang saya sekarang berada di Singapura dan saya akan pulang ke negeri saya ke Pakistan langsung Pak calon mantu itu ngeblak kok sing gak tepare nom-nom sapa gelem ganti lunga arwet ini Masya Allah ngamuk calon mertua ini saya dipermalukan tak tuntut macam-macam Pak omongannya welek kok apa kata calon mempelai laki-laki kalau bapak merasa dirugikan Pak koper yang saya titipkan itu uang Pak bukan rupiah tapi dolar tapi sekadung ngamuk Pak welek kon kata-katai Masya Allah walhasil acara wuyung ngerti wuyung sampean wuyung gak ada nikahan gak ada apa-apa untungnya berkat kecekel bro halo jalani Gus iki syaro Gus inaya Gus masalah tuh ya gak ada acara 10 bulan setelah peristiwa niku kula ngisi acara walimatul hajj begitu kalau terus saking kendaraan bapak ini langsung ragul kulo untung Ustad untung babah monggo Pak pinarak nopo bar untang untung nih Ustad masih ingat saya undang untuk baca khutbah ini kan Masjid Al-Falah batinku ya eling blok raimu sing ngamuk tapi aku gak ngomong ngono bro gak ngomong ngono aku ya eling blok tapi gak ngomong ngono lah aku ya meatit tok kok untung Ustad namanya kenapa Pak ternyata calon menantu yang gagal itu adalah bandar narkoba kelas kakap sekarang tertangkap di Malaysia minggu depan akan dieksekusi hukum pancung saya tanya lah kenapa bapak dulu kok ngamuk-ngamuk saya ngamuk Ustaz welek Pak omongan sampean Pak kenapa nafsu hamarah dikendalikan setan omongan elek waktu itu atine Saudara hadirin rahimakumullah
Makanya Nabi nate dawuh al-qulubu la tasda'u kama yasda'ul hadidu. Hati manusia itu ada yang berkarat sebagaimana bisa berkaratnya lempengan besi. Lek jari wong Surabaya atine menungsa ora sing tayengen. Kalau menggunakan bahasa sing rada sarkaisme, bahasa kasar, atine menungsa iku ana sing betiteten. Insyaallah. Sahabat bertanya, Nabi nopo termasuk penyakit hati? Qala al-hasadu, hasud. Maca niku ngono bro, iki baca kol aku bro kok. Kol-kolatun yajma'uha qad bujatin. Lah ngono lho, pelajaran qiraati. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Napa sih hasud iku? Lek ana wong liya, mbu tangga, mbu famili, mbu dulur, mbu kanca kok mendapatkan kenikmatan sementara enggak kok mangkel iki jenenge hasud. Tangga dibangun omah deg bengi adem panas esok turu. Tanggane iku mobil lho, wingi Ferrari, saiki Lamborghini, oleh di dhuwit. Lah lapo ngurus donyane tangga iku lapo? Halo. Masya Allah. Ngono tanggane iku lemari, paling triplek. Iki jenenge departemen percocotan ngono. Halo. Pun ngajine modal Surabaya kan nggih? Kula ngaji basa krama estu mboten saged ngene. Pripun moto peri kena sabun gak iso. Wis gak iso Surabaya nek. Mangke lek kurang nyetelno YouTube, kula nggak ngaji rutin kathah. Teng JTV, teng Kompas TV, teng Arek TV, TV 9, TVRI, anggadah kula. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara, saya minta maaf. Orang hasud itu hidupnya tidak akan pernah tenang. Isine kaget dek. Ono tanggane nukokno sepeda motor anake deg lho. Ganti mana oleh di duit. Saya ingatkan, berdasarkan survei wong sing duwe sifat iriati ikut cepet mati. Pengumuman kenapa? Jantunge kopyok. Tanggane matu get-getan deg. Masya Allah. Tanggane ganti mobil deg balik tak jantungnya kopyok. Dirawat inap nang rumah sakit Petro Gresik 10 dino. Oleh seminggu sampai wong sak desa. Waalaikumsalam. Dos pundi? Alhamdulillah pun radi sae. Terus si dokter rong dino kasang salbasung nggih syukurlah maki saged traweh sareng-sareng. Terus sing loro takon, kok kata sing besuk nggih yang pinten wong sak desa. Mriki wau nete napa dikandani? Tonggo sampean pas ngarep omah, tas tuku bis 16. Langsung mati. Halo? Sampeyan titeni omongan kula. Niku dawuhe Kiai Gebet. Lek ana wong liya mendapatkan kenikmatan seneng, yakin cepet ketularan. Amin. Aku gak butuh amin. Butuh praktek. Lek ana wong oleh kenikmatan seneng, yakin cepet ketularan. Minimal Pak gelem takon. Apa bro rahasiae? Kok balik ganti mobil coba? Takon. Nek gak, paling-paling ngudoyo lah ya Pak ngene iki. Wis gak tepak ngene iki. Masya Allah. Nabi nate dawuh likulli dzi nikmatin mahsudun. Saben-saben ana wong sing oleh kenikmatan mesti ana wong sing gak seneng. Biasae wong gak seneng wong gak adoh sak profesi pengumuman. Tolong omongan kula sampeyan rasakno, sampeyan cocokno dak tepak baleno tanten, mumpung aku durung mulih. Bakul bakso sama musuh nih. Padha bakul bakso nih. Gano ceritane bakul bakso musuhan karo jeragan pom bensin dak nutup pengumuman. Politikus sama musuh nih, padha politikus, pengusaha sama padha pengusaha, Ustaz Kiai sama musuh nih. Ya kasar dulu aku bro. Romo sampeyan kok kiai top hebat alim kula niki seneng. Mesti kalau takoni apa rahasia. Masya Allah. Saudara hadirin rahimakumullah. Ini sarangkan penyakitnya hati itu banyak. Allah ujubu membanggakan diri. Kampung legano aku gak maju, kabeh ku aku. Entek amalmu. Ujub.
ana maneh al-hiddu maksud dendam kesumat inting-intinge ngapunten Bu sadurunge pandemi masyaallah niki bala-balik PPKM mawon nggih ya napa sih singkatane PPKM niku Pak tergantung sapa sing nerjemahno PPKM pelan-pelan kita mati lek jari sesapa masjid PPKM pulang pergi ke masjid jari Ustadz Kiai kampung PPKM pendapatan pemasukan Kiai mudun iki kan sampeyan katakan Dani ojo rahasia bro kan sampeyan katakan Dani sampeyan Allahumma sholli ala Muhammad ngapunten derek ngapunten jadi saudara saya minta maaf saat dari masa pandemi ini kalau ketemuan Bu Mudin Waalaikumsalam Mbah Waalaikumsalam Bu Mudin monggo Bu putrati sepuh kok cik suwe nih sih bang ngenten jenengan ngapunten Bu jenengan mboten janjian kleresan kau ora ditepi monggo pinar wonten napa Bu Mudin kula asal cerita bangsal kita monggo kula siap menjadi pendengar setia wingi Mbah kula matur ngedusi mayit wedok tak warang nggih lah mosok sampeyan ngedusi mayit lanang lak girap-girap sampean boten ngoten Mbah mayite waktu uripe cangkeme cowawak bejat lo sering dibuli dielok-elokno difitnah lo mboten wani bales Mbak wong mriku bolone kata sugih lah terus nggih kula inting-inting awas kon barang wingi pecah keluar dari nangis nyusul kula kan ngedusi nggih kula dusi kewajiban kula barang pas kula dusi kula tolah-toleh kula gawe ono tak tabuk cak nang dicangkep ngeken cocot lu ngomong aduh mboten bapun pejat yangi nggih meneng mawon kula tabuk masyaallah lek keluargane kula lus lek keluargane gak ono raine tak dojok banyu kapok klageben ngono yang ditanyakan apa-apa Bu Mudin ngoten dosa Pak tak wara dosa gede napa jawabi kersane ati kula lega lah ini penyakit hati qalu wa ma jila'uha ya Rasulullah kalau memang hati manusia ada yang berpenyakit tayengen lalu apa bab penawarnya qala qiraatul Quran wa dzikrul mauti siji maca Quran nomor loro eling mati tombo ati bareng bali sing bareng ngewangi kula puji-pujian tak dongakno muga-muga cepet berangkat umroh amin estu bro sing amine get budal disi amin temen bro insyaallah kula ngi tanggal 23 budal maneh nggih tak ceritani umroh pandemi dengan yang normal ku tak ceritani ayo balik bareng tombo ati iku limo sawernane maca Quran angen-angen cukup ngapunten kalau rumah tangga kita pingin bahagia rumusnya situ saomah kudu maca Quran bapak ibu anel maca Quran beres ayo kita belajar lewat hadis Nabi nawwiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran terangi rumahmu rumah mana sekarang yang kita tempati tapi ojo lali ada rumah masa depan yaitu kuburan dengan apa bisolati ayo sholatun nafilah sholat sunat lek sholat wajib nang masjid ae lek sholat fardu wa qiraatil Quran lan maca Quran ngeten lho derek kuwabe iku ana pengapesane ngapunten nggih ana kuburan angker pasang lampu sampe nggo ngaji sulan nglek ilang wis ta ana grumbul sing medeni pasang lampu ge ngaji Quran sak koncoan ilang ya kabeh iku ana pengapesan nggon-nggon sing angker nah lah lek ana oman iku gak tau maca Quran masyaallah ngapunten nggih jujur diakui atau tidak
kula kali sampeyan nggih kuburan. Halo kula takon sampeyan nate boten mangan sate wedhus? Berarti ana wedhus mati dikubur nang wetenge awake. Nate boten sampeyan mangan brengkesan macem ikan laut sak macem iwak? Nate boten? Berarti ana iwak mati dikubur nang wetenge. Dadi awake kuburan. Lah oma gak tau ngaji kuburan dok ruwet iki bro. Sampai kira guyon. Kalian ngaji kabeh ana pengapesane. Biyen ana ngomong lek ana wong irunge metu getene jarine biyen mimisen. Kayak ana tisu, kayak ana kapas, kayak ana baut mur ukuran pasik metu. Coba petikno godhong suru, remet-remetel bokno mampet wong pangapesane. Biyen wong bangun omah durung ana galvalum. Lek wong sugih mesti blandar reng usuk kayu jati. Lek duwe pas-pasan mesti blandar reng usuk nganggo glugune klopo. Glugune klopo digeraji ukuran reng usuk blandar dijemur. Lek pun kering kuweras atos ngalano kayu ulin kayu besi. Pakun karo paku waja bengkong pakune. Tak boleh ngerti pengapesane gampang. Golek banyu klopo. Pakune lebono banyu klopo, pakokno nang ngene glugu. Ces mancep. Iki lek gak sampean gak tak kandhani ya teman. Larang ilmu iki, Pak. Nek witike juga ono. Kula lagi waktu KKN teng Bojonegoro kok. Ono wong masak bugule, bubur marisa sawajan gawedhe. Masake lho dadak sembrono HP-an langsung gak kok apa mboten konsentrasi sangit kok. Dibuak eman dipangan gak ana wong ngarep diweno wong diranengin. Cara ngilangi sangit gampang ora pengapesane. Sampeyan golek godhong jati sing garing-garing. Sing akeh sampeyan obongno nisri masan sampeyan 10 menit ilang sangite. Halo. Model ibu-ibu gak percaya ngono sampean kubur. Nah, aku ngaji meteng gak percaya mulai pokok sampean tekan. Saudara hadir kabeh bang pesane Pak, lek bojo sampean mulai isu ngati bareng ngamuk ae, disenggol mencetat gampang. Kayak ono duwe abang-abang. Sik kurang tuntun nang toko Mas, miliode langsung mulai Mas I love you full. Saudara hadirin rahimakumullah, ngapunten. Begitu semuanya sudah bersih, baru setelah hati yang kotor diisi dengan hikmah macam-macam, berangkatlah peristiwa Isra dan Mi'raj. Ngeten derek nggih. Wonten Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 1. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kula niki seneng belajar tafsir. Belajar tafsir perangkatnya harus lengkap. Kata ulama ahli tafsir titenono, kalau ada huruf qad masuk pada fi'il madhi, aflahan itu fi'il madhi, itu ada faedah litakid. Makanya cara menerjemahkan sungguh pasti beruntung orang-orang mukmin yang tatkala sholat dia bisa khusyuk. Ulama, kiai, ustad ditanya apa sih khusyuk, rata-rata menerjemahkan pengertiannya ihsan. Ka'annaka taroh fa illam takun taroh fa innahu yarok. Kalau anda sholatnya pengen khusyuk, seakan-akan waktu sholat kamu melihat Allah, karena mungkin yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Sulit ya. Wonten tafsir fi dilalil Quran karangan Said Muhammad Kutub. Beliau adalah mantan dekan Fakultas Syariah Al-Azhar University Kairo Mesir. Ada 6 langkah ikhtiar lahiriah wong niku lek salate pengin khusyuk. Meskipun gak jaminan, tapi paling tidak mendekati. Siji, ikhtiar lahiriah. Wong niku lek kepingin khusyuk salate siji. Waktu salat pandangan mata upayakan tertuju pada tempat sujud. Meskipun gak jaminan. Allahu Akbar, pandangan mata tertiban, nggak jaminan. Tapi coba bandingkan dengan orang si sholat tolak-tolak. Allahu Akbar, lu orang cecek sir-siran coba, nggak bisa.
Puncaknya 6 itu adalah upayakan mengerti apa yang kita baca mulai takbir sampai salam. Hampir selama ini ulama fikih mencoba memberikan definisi pengertian as-sholatu hiya aqwalun wa af'alun tuftatahu bitakbiratul ikhrami wa tukhtatamu bisalam ma'niyat. Yang namanya sholat itu adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbiratul ikhram, diakhiri dengan salam. Kalau mulai takbir bacaan Fatihahnya kita mengerti, minimal lebih khusyuk jika dibanding dengan mereka yang tidak mengerti, insyaallah. Tadi ngeten nggih derek nggih. Orang tatkala takbiratul ikhram ini ada aturannya loh. Kalau biar terbodoh no kitab jenenge Sulamun Najah. Waktu mengucapkan lafdzul jalan nalirani takbir, iki gak oleh dawa-dawa, gak oleh cendek-cendek. Allahu Akbar. Kedawan ndak oleh, cecenden ndak oleh. Minimal sebenarnya bacaan mat tobi'i, 2 harokat, 2 alif. Maksimal 6 alif. Jadi biasa mawon. Allahu Akbar. Aja ada Allah Akbar. Lih. Ada nih bebek raup kecepet-kecepet kata. Kedawannya udah oleh, Bro. Allah gak oleh. Ini aturan fikih, Bro. Ngapunten. Malah wonten kitab Wasiatul Mustafa, Rasulullah itu pernah berpesan khusus kepada menantunya yang namanya Ali bin Abi Thalib, ngeten, ya Ali, idza kabbarta lis-sholati fafarrij asabi'aka warfa yadaika hadwa mankibaika tahta udunaika. Ali, kalau kamu tidak sholat waktu takbiratul ihram, tolong regangkan jari jemarimu, angkatlah kedua tanganmu hadwa mankibaika, sepadan dengan 2 pundamu di bawah daun telingamu. Kalau tak ada pendapat yang lain, saya menghormati, saya tidak akan pernah membantah, tidak pernah. Cuman yang saya baca ngoten Ali, yang awak marep sholat waktu takbiratul ihram, renggangkan jari jemarimu, angkatlah kedua tanganmu lurus dengan 2 pundakmu di bawah daun telinga biasa. Allah. Ojo ini Allah. Jadi malaikat tak gibeng kapok. Nah, kalau toh nanti Pak jenengan kusal kula sami pas sholat nggih ketemu wong takbir sing macem-macem babah, gak usah dipaido, gak usah dilokno, gak usah dirasani, sing penting gelem sholat. Kenapa? Wong takbir macem-macem Pak. Saya tahu tuh wong takbir ngeten kok. Allah. Tahu tuh mon? Allah. Babah sing penting sholat. Tahu tuh mau tabir ngaten Allah. Ya babah sing penting sholat. Jangan hati panggil wong takbir miring-miring Allah. Ya babah sing penting sholat. Kalau biar nak pondok, lurah pondok itu ya rek alim, saking alimnya sebayang was-was. Lek takbir gak ping 15 gak jadi kok. Ah, kalau gitu saya sing mami tantai di tengok-tengok tok, lek bar mlaku tak baru melo lek gak. Us mas. Us soli us. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allah. Malaikat bingung. Iku sembahyang apa step itu. Umpama ana ngono temen ya babah sing penting sholat. Tolong departemen percocotan pre. Insyaallah. Saudara, saya minta maaf. Saya ingin mencoba menerjemahkan khusyuk versi Sunan Kalijogo. Salah satu murid kesayangan Maulana Ibrahim Maktum yang terkenal dengan sebutan Mbah Sunan Bonang. Saya minta maaf loh, Dek. Semua wali Allah hafal Quran. Mbah Sunan Bonang bukan hanya hafal Quran, tapi kutubus sittah. Bahkan dikuasai oleh beliau di luar kepala yang namanya Musnad Abu Dawud. Apalah, Masya Allah, ngapunten nggih, ngapunten. Jadi salah satu murid kesayangan Maulana Ibrahim Maktum yang terkenal sebutan Mbah Bonang itu adalah Raden Said
putra Adipati Tuban kok gede oleh lakop julukan jenenge Sunan Kalijaga. Biyen ana Sunan Kalijaga makamnya wonten Kadilangu, saiki gak ana, saiki sing ngwake Sunan Jogokali. Wake ngene tok. Nek mancing yo ngising, Bro. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau mencoba pendekatannya pakai filosofi. Beliau pendekatannya lewat akulturasi budaya. Jadi wong saiki kearifan lokal. Karena apa? Umat yang dihadapinya umat sing nul putul tak ngerti agama. Makanya timbul pertanyaan, kenapa Islam datang di bumi Indonesia kok damai? Setetes pun tidak mengalirkan darah. Karena prinsip dakwah Islam itu hebat, Pak. Apa? Satu, merangkul, tidak memukul. Dua, menasehati, tidak mencaci maki. Tiga, mengajak, tidak mengejek. Empat, menyayangi, tidak menyayangi. Banyak itu, termasuk yang dikembangkan Sunan Kalijaga. Insyaallah ngapunten nggih. Beliau lewat pendekatan lewat kirata basa ngeten nggih. Sampeyan kali kula dalam bahasa Jawa, bahasa daerah yang lainnya iku ana unggah-unggune. Lek nang sing tuwa panjenengan, sing rodok tuwa sampean. Lek padha-padha kon riko ndika pena awakmu, lek Surabaya matamu. Ya gak murah-muring, Bro, biasa matamu des-des ya pedes dhewe ngono biasa kan. Saya minta maaf. Sucah panjenengan, mripat panjenengan, lek sak padha-padha matamu. Cek ngerti sih, tak antarkan dari sana dulu. Nah, dalam filosofi kirata basa jenengan kula sami diwajibkan Allah salat mau 5 waktu. Hebatnya bilangan 1 sampai 5 itu Pak ono kirata basane. 1 setunggal, 2 kali, 3 3, 4 sekawan, 5 gangsal, 6 7 8 9 danok basane baru 10 sedasa karo 20 selangkung. Ini filosofi, Pak. Sunan Kalijaga memberikan pemahaman nang wong sing awam sing nul putul, boten kola Rasulullah boten. Dulur, lek sampean pingin sholati khusyuk ayo setunggal. Napa niku Kanjeng Sunan? Sing setono enggal-enggal. Apane sing dising seti? Bolongan songo sing nempel dateng panjenengan kula sami. Ndi rupane bolongan songo? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Gak usah diomong bagian buri-buri gak usah diomong. Halo. Nah, wong salat Pak mripate gak diisi ceti kon khusyuk dah iso. Kon khusyuk dah iso. Makanya mohon maaf ulama fikih sepakat sebaiknya di atas paimaman itu jangan ada tulisan. Hukumnya makruh, sebaiknya dihindari. Makruh itu begitu. Kenapa? Mesti moco. Lo kadang no lampu kon, no jadwal melantik perjalanan kon, no kae. Moco lu subuhnya jam 4.16. Lu hati boleh moco, Bro. Sebaiknya dihindari itu. Ulama mengatakan boleh monggo, tapi aku gak melo. Aku gak melo. Silakan. Aku tidak. Diharapkan dengan demikian para jamaah, orang yang masuk masjid upayakan mengenakan pakaian yang sopan, suci, sopan. Sebaiknya mengenakan pakaian yang polos, putih sangat disukai Nabi. Kalau tidak masalah, yang penting suci dan sopan. Tolong lagi, tolong jangan sekali-kali apakah anak muda atau setengah muda sembayang sing burino tulisane sakno Pak. Makmu berusaha mesti moco kan. Mesti moco. Kenapa? Motornya gak diisi setiap. Kadang sak makin dalam rangka meraih pangsa pasar ngerti cerdas sih Pak. Kaos tulisan dagadu gak tepak kan ditulisi sing moco tulisan iki gendeng. Sembahyang Allah Akbar sing moco gendeng. Sing moco gendeng mari salam julukno gendeng raimu. Rusak ini. Tolong lek sembahyang gunakan pakaian yang polos. Ojo no tulisani sakno makmum sampean mesti moco. Pernah terjadi di Masjid Ngampel, ada orang tua saben takbir sembahyang mesti merem. Di depannya ada anak muda, maklum habis tur teko nggone Bali nganggo kaos gambar leak.
terakhir sami Allah mantap. Wah. Itu apa Mbah? Gendruwo. Arwet ini. Jadi saudara, tolong nggih, sulit lek mripat gati sing seti sulit. Buktikan omongan saya, muga-muga gak terjadi. Lek pun Ramadan traweh iku rata-rata wong berangkat teko nggo sajadah dewi-dewi. Lek dibeber jejer dilulu karo kok omong ngene, "Apik sajadahku." Lah kata Pak ngene iki. Lah kata Pak ngene iki. Sing guyu-guyu pengalaman, sing meneng profesional, saking gak ketara nih malah meneng kon. Jadi roke lho sing ngomong apik sajadahku, berarti kan mripate gati sing sedih. Allah salat bolongan niru gak di sing sedih bakul sate lu wado Pak yo gak bengok-bengok teyok gak saking larise pas bakar sate beluke di bawah angin mlebu masjid terus bayang sate takon kadang itu sembahyang bengok-bengok kosong lah apa mas men bengok-bengok sembahyang aku mang lunak lali sadurunge salat ngengeti dudu tapi terus antas tinggal sembahyang tetap kosong makanya bengok-bengok karo sampean lambune iki berarti salatnya model apa ngono salat dalan buri gak diisi seti piut batat di salah satu desa kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ada satu desa Pak letas pulau jenenge sampean goleki ketemu jenenge ngrasani salat Jumat pas sujud terakhir salah satu jamaah ada yang bawa anak kecil sujud terakhir sewe gak tangi-tangi maklum arek cilik langsung tangi di situ delok ngarep imame gak ono bengok-bengok ya imame ndak ono ya imame ndak ono suarane mau bumi krungu sak masjid tangi gak ono pancen lah Pak Imaman Masjid Al-Zain mesti ada jendela dadak mencolos sing darone jeding masjid takune apa sampean aku mang kepentut ruwet ngene Masya Allah. Saudara hadirin rahimakumullah, saya minta maaf kalau kita ingin menerjemahkan khusyuk tadi saya katakan kalau kita mengerti apa yang kita ucapkan beres apunten nggih yang langsung mawon nomor 4 sekawan kenapa dibahasakan sekawan artinya setia kawan maka mau setia rukun diharapkan aplikasinya setelah sholat itu mesti rukun kenapa ya sholat al-jamaah rukun Allahu Akbar imami waladdallin amin wae rukun kalau kita sudah masuk masjid hilangkan identitas keormasan kita menghadap zat Allah yang sama menghadap arah kiblat yang sama diharapkan setelah sholat rukun ngapunten nggih ngeten khusus imam itu dibutuhkan syarat lek makmum danok syarat-syaratan artinya semua orang bisa jadi makmum tidak semua orang bisa jadi imam dibutuhkan orang-orang yang pilihan minimal fasohatul kalam Qur'ane tajwite makhorijul hurufe tepak dibarengi lagu-lagu pas kenapa salah moco merubah makna saya baca dalam kitab Sulam Munajat pas baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iku siddahnya tasdite kudu jelas makanya bila diulangi lepas moco iyyaka ujung lidah tekuk ke bawah nempel pada gigi bawah kita gigi atas kita menginjak pada pertengahan lidah kita iyyaka na'budu apa artinya hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong tapi kalau dibaca khafif ringan tanpa syiddah iyyaka artinya apa ila syu'a'is syamsi kepada sinar matahari aku menyembah kepada sinar matahari aku minta tolong keliru apa iki wong sing ngerti ngene iki makanya gak sembarangan imam itu dituntut mereka yang lebih fasoha sak kampung ono 10 Qur'ane apik kabeh kon sampeyan pilih sing rada tuwa umure kok padha kabeh pilih sing tahu haji kabeh pilih sing rada dhuwure rata kabeh pilih sing rada ganteng kok ganteng kabeh mati bareng gak ngono bro
pilih yang terbaik dari pilihan yang baik. Imam itu begitu. Kalau terjadi kesalahan ada sistem, makanya diharapkan makmum sing ngerti itu di belakangnya imam. Sebab kalau ada terjadi kesalahan, nanti yang siap-siap untuk menggantikan posisi imam mereka yang mengerti. Le ono imam salah bangsa ucapan, maka makmum mengingatkan dengan bahasa ucapan. Kalau ada imam salah bangsa rukun, maka makmum masih mengingatkan dengan bahasa ucapan. Ini jamaah laki-laki. Kalau ada imam salah bangsa aurat yang kelihatan, makmum dilarang dengan mengucapkan dengan bahasa ucapan. Contoh, sholat maghrib berjamaah, imam setelah baca al-fatihah baca surat al-kafirun, jenenge wong ono lali ini di tengah-tengah lali kon, wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum wala ana bulat kasih wala ana kon. Makmum belakangnya mengingatkan lakum dinukum sisti, ojo ngawur, goblok imami lu pada imami bodrek goblok dewi gelut tak gelut kon muru gak sembayang gelut kon. Le ono imam salah bangsa rukunnya kelupaan, makmum mengingatkan dengan bahasa ucapan. Contoh, rakaat kedua semestinya imam tahiyat awal, lalu dia berdiri Allah ingatkan subhanallah. Kalau berdirinya belum tegak lurus, imam boleh kembali. Kalau sudah tegak lurus jejak begini, ngerti balik gak oleh kok balik, batal. Ini sistem lah gak tau ngaji ngono sampe. Baru le ono imam salah bangsa arati ketok, makmum dilarang mengingatkan dengan bahasa ucapan. Contoh, imam iku Pak sarunge lho BHS tapi KW sing nomor 30 lho. Ono sing bolong gak ngerti sholat pas bokongi, kadek gak rangkepan bisa. Masya Allah. Nuniku makmum taruh gak oleh ngomong, Pak Imam ngapunten sarungi bolong, gak oleh bro, gak oleh. Carane makmum sedang buri maju, ingatkan, pegang aja. Gak usah ketinggalan nih, bolong ya, bolong ya, gak usah. Ini sistem. Caranya makmum yang merasa dan tahu auratnya kelihatan, dia mundur boleh. Lalu makmum yang mengingatkan, dia mimpin imam sampai sholat selesai. Begitu selesai, imam yang auratnya kelihatan, dia wajib mengulang sholatnya. Terlepas nanti jabat dengan orang lain, mampu sholat sendiri. Ini sistem. Makanya sebelum ngomong Isra dan Mi'raj itu ada kesimpulan. Wanati jatuh, konklusinya kesimpulan sementara. Kalau kita berbicara tentang Isra Mi'raj, satu, kita dituntut untuk memakmurkan masjid. Kenapa? Minal masjid ilal masjid. Nomor dua, kita ini jangan putus asa dan menyerah. Dalam catatan sejarah, tanggal 13 Ramadan itu paman Nabi yang namanya Abu Thalib meninggal dunia. Akhirnya orang-orang Quraisy jahiliyah leluasa selama ini mau mengganggu Nabi kita Muhammad dengan terang-terangan, si sungkan karena Abu Thalib. Begitu Abu Thalib meninggal dunia, mulai kurang ajar. Secara kemanusiaan Nabi susah. Selama ini setiap ada gangguan, rintangan, ancaman, tantangan, mesti Abu Thalib tampil. Tanggal 15 Ramadan, Sayyidatuna Khadijah, istri tercinta dari kalangan bangsawan terkaya, 2/3 kekayaan orang Quraisy jadi waktu itu milik Khadijah, itu serahkan semuanya kepada Rasul untuk dakwah. Mohon maaf, itu meninggal dunia. Nabi secara kemanusiaan susah. Makanya peristiwa Isra Mi'raj dengan istilah amal husni, tahun susah. Untuk menguatkan kembali, Allah memperjalankan Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW ditunjukkan tanda linuriyahu min ayatina, ditunjukkan tanda-tanda kekuasaan. Kalau beliau omongan Muhammad, kalau kamu mengandalkan manusia, piro kuati menungso, lek kue ngandalkan sugini menungso, piro sugini menungso ismati wassalam. Artinya apa? Dengan peristiwa Isra dan Mi'raj kita dituntut harus kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sing paling akhir, ke Syafi'i pun tugi ya Syafi'i. Halo? Sesama ini mana ya cukupan? Aku boleh nambah 10 menit. Saudara, saya minta maaf gitu, Masya Allah.
tolong perhatikan sholat kita. Nabi dawuh, hadis riwayat Imam Abu Dawud, as-sholatu dinu bimanzilati roksi ala jasadi. Sholat itu adalah urusan agama. Posisi sholat itu seperti wajah yang menempel pada organ tubuh. Makanya Nabi dawuh, lek sholati api liyane api. Uang niku delok wajahe mawon, Pak. Kau wajahe cukup. Makanya sak makin KTP, paspor itu cukup wajah mawon. Kenapa dikenali? Oh, fulan. Tahu tuh Mas sampean? KTP fotonya bokong. Bokongnya sapa ya ruwet nggih. Saudara, terakhir nggih, kula tak cerita. Umroh sekarang dengan umroh pandemi tidak sama. Kula riyen terakhir dugi umroh tanggal 4 Februari tahun 2020. Wingi berangkat Mali tanggal 8 Februari, jadi 2 tahun 4 hari baru budal. Sebelum berangkat kita kena peraturan internasional, terutama maskapai penerbangan apapun, disyaratkan penumpangnya harus antigen kalau perjalanannya domestik. Dah, kalau tanggal itu ngaji rutin di Syah Bandar Perak, murid TPHC antigen negatif saya kirimkan pada travel. Langsung hari Selasanya kita pun bisa dicetak tiket kita macam-macam, semuanya negatif antigennya. Berangkat ke Jakarta Cengkareng, kita karantina semalam. Apa tujuannya? Untuk PCR, swab PCR. Jadi diokok-okok ya Pak, udah gini, wah Masya Allah, aku dungo muka-muka negatif semuanya. Berangkat ke Madinah, Garuda penerbangannya Madinah, kalau Saudi Jeddah. Ini nanti akan connect Surabaya, ini mungkin mulai Maret akhir akan connect Surabaya Madinah. Ngapunten pun di Madinah Pak, karantinanya 5 hari, swabnya 2 kali. Cuman saya lebih dekat kepada muassasah yang nangani travel itu, akhirnya swabnya itu Pak cuman sekali, karantinanya 3 hari sudah diizinkan. Pokoknya jangan ngomong-ngomong. Kalau ngomong jamaah waktu dari penerbangan, jadi begitu langsung landing di Amir Mahmud Madinah, proses imigrasinya cepet Pak. Semakin imigrasinya wedok kabeh, ngurusi barang selesai. Bis yang mengantarkan kita dari Bandar Mejo Hotel siap. Kalau ngomong jamaah Bapak Ibu, ikhtiar lahiriah. Nanti sebelum di swab, tolong ikhtiar. Tolong lubang hidungnya dikasih minyak kayu putih, lihatnya tetesi. Dadak sing nyuwep ono nisorku Pak. Wong Indonesia kelahiran kono, beres Pak, gak usah kene ngono lu batu sing nyuwep, lu uwisin aku kon. Rahasia konangan gua. Tapi negatif. Begitu negatif langsung kita pasang gelang. Gelang itu Pak yang membebaskan kita masuk Masjidil Nabawi. Biasanya begitu kita dari bandara, proses pulang di hotel, subuh bisa ke masjid, nggak bisa. Harus swab dulu. Hasilnya negatif, pakai gelang merah. Nah, kalau sudah 3 hari sudah keluar, itu pun 1 jam sebelum adzan bebas. Tapi kalau sudah adzan, gelang merah gak berlaku, harus pakai aplikasi Tawakal. Yang mau aplikasi Dewi ngoten. Hebat ya Pak. Kalau vaksin kita Sinovac Pimido tidak akan pernah hijau, ungu kok. Harus ada booster. Jadi booster hijau masuk. Lah sing ungu, roh, ayah, roh, nom, suruh kurva, turu balik, turu dilok nawati. Pun 7 hari kita di Madinah, langsung terbang ke Mekah. Selama ini Pak, kita nggak bebas masuk Raudhah, nggak bebas ke mataf tempat tawaf. Harus ada tasrih, izin yang dikeluarkan oleh Mamlakah diurus lewat muassasah. Itu pun diantarkan petugasnya. Kamu adat kullu jamaah, berapa jumlah jamaahmu? Wahid 30, Fen, Haris, Malbu, Terno mulai singeter. Semantan ugi begitu Mekah kita nggak bisa masuk Pak. Ada petugas mengantarkan kita ke pintu gerbang, pintu nomor 79. Setelah diserahkan kita masuk tawaf sa'i pulang. Nah, sehari sebelum pulang Pak kita diswab lagi. Apa tujuannya? Persyaratan penerbangan itu harus menunjukkan PCR-nya yang negatif seluruh penerbangan. Nah, termasuk nanti di Cengkareng di swab mana? Selesai kita check-in barang di Jeddah, di Bandara Internasional ke Jakarta. No Jakarta Pak, rodok dak didukon.
swab di Mekah Madinah itu santai, dokter sama perawatnya datang ke hotel kita di Bandara Cengkareng, selamat datang Bapak Ibu jamaah umroh, silakan siapkan paspornya, tiketnya, peduli lindungi, hasil PCR di Jeddah ada 5, wis mulai medeni kok. Kalau ngomong tentang jamaah, ojo dhisik, ayo nang wudu-wudu sik nang toilet bersihkan dulu. Dah, mari ngoten masuk di daftar, Pak. Daftar masuk no ruangan swab. Tentara wake kok. Mbak tuwek, enten opo? Pak Ustad kok tentara ngawan iki ngamano sampean, barang saya main 3 kilo wong orang ngono. Cek wedi. Begitu swab kita diantarkan ke hotel karantina. Kebetulan hotel saya itu di Ciputa, Hotel Ciputra, Jakarta Barat. Besok pagi hasilnya keluar 31 saya ngebawa sing positif 10. Padahal ikhtiare Pak, minyak kayu putih tok iki cara akal terkontaminasi tidak mungkin itu. Asal kawung permainan ngomongin itu direkam dicekel aku iki. Halo. Masya Allah, langsung barisa sing 10 positif dijemput karo Satgas Covid diantar nok pondok pesantren Wisma Atlet. Pun harus 5 hari nggih, semis pulang Rebu pagi niku nggih diswab maneh Pak. Sing deg-deg niku lho gak kuwatir kok menapa. Lek positif Mas mboten, cuman kalau dina Jumat niku ngaji termasuk dina niki. Insyaallah donga-donga selimpetan tak waca kok. Nah, Gus Kamarudin tawari, Gus, ndongakno Gus, ewangi donga negatif. Donga selimpetan Mbak tak waca kok. Kem selingkam tuno rumu tuno moto tuno cakem kemingkem iku Quran bro, summum bukmun umyum fahum, Sunan Kalijaga agak paham ae rek. Biyen Sunan Kalijaga rek ngulangi ngono iku cuman gak ngerti Quran. Kem selingkam tuno rumu tuno moto tuno cakem kemingkem, atine ngomong negatif. Masya Allah. Rebu isuk jam 8 di swab, mantu Isa ada jamaah ke kamar saya, anak muda katanya. Bah, boleh saya kamar? Boleh. Ada apa? Saya buka aplikasi saya positif, Bah. Mana punya apa? Ojo ngawur aku dek tok ngene tak dok. Dadak Pak, kesimpulannya dari 21 tambah mana positif 6, sing 5 sing negatif tanggal 15 Kamis mulai. Terakhir sing mulai wingi dina Jumat tiang sekawan saking Pondok Atlet. Jadi singkate umroh mikir dhisik. Mikir. Kenapa? Angkatan ketiga itu 39. Begitu berangkat antigen, mohon maaf, yang negatif 6. Enggak jadi, tinggal 33. Begitu Jakarta di swab PCR yang positif adalah 11 orang. Pulang Pak, mulai numpak pesawat gak iso, numpak kereta gak iso, mulai nyarter mobil ruwet pun derek pegel. Muga-muga barokah Gus Syafi'i sakwa Gus Syafi'i iki nggih pun, muga-muga pondok ngalah ke depan tambah sukses, tambah joyo, tambah barokah. Muga-muga desa Pucung nggih, muga-muga tambah barokah. Kami salat kabeh. Al-Fatihah. Niki mawon ingkang saged kula aturaken, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.